kita akan baca di Tawarikh ya Bu ya. Kita akan baca dua ayat ya. Yang pertama Raja Ahaz. Di sini di ayat Raja Ahaz di pasal 28 ayat 23. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia di seluruh Israel. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat di ayat 25, di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan nenek moyang mereka. Di sini ditulis ya. Dengan demikian Ahaz menyakiti hati ini ya, hati Tuhan. Nah, di lain di Amasya ini raja yang dulunya baik, tapi pada akhir setelahnya dia itu malah jadi awalnya raja Amasya itu ini di sini dikatakan. Jadi raja Amasya itu melakukan hal yang benar di mata Tuhan awalnya, tapi sejak jadi awalnya tuh Amasya tuh takut sama Tuhan, tapi sejak ia menjauhi Tuhan, orang mengadakan kesepakatan untuk melawan Raja Amasya ini di Yerusalem. Ini ditulis demikian, dan ini kita baca saat ada nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan Amasya. Di sini di ayat 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapakah engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Kayak gitu. Jadi dia menyembah Allah lain yang Allah itu disembah bangsa lain yang dikalahkan oleh Amasya kayak gitu. Nah, jadi dua peristiwa beda ya. Jadi Ahaz awalnya memang sudah menyembah berhala kayak gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ahaz itu ceritanya begini Bu. Jadi Ahaz itu memerintah selama 16 tahun kan di Yerusalem. Ahaz melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Ahaz membuat patung-patung tuangan untuk para Baal, membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sebab itu ia sebab itu Tuhan menyerahkan Raja Aram ke bangsa Israel, jadi bangsa Samaria. Jadi kan waktu itu kan Israel terbelah jadi dua ya Bu ya. Dan setelah itu dia digantikan Hizkia. Nah, kita akan ini lagi ya, raja lain lagi. Kita akan coba ini. Jadi kalau cerita lain lagi ya, Yosafat itu saat menjadi raja umur 25. Ia memerintah di Yerusalem selama 25 tahun. Jadi kemudian Yosafat bersekutu dengan Ahazia, raja Israel. Ya ini ya Samaria ya, Yehuda dan Samaria kan beda ya waktu itu ya. Membuat kapal, tetapi Eliezer dan Dodawa dari Maresa bernubuat kepada Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi di sini dari kitab yang kita baca ya, sebagian dari kisah raja-raja. Ini raja-raja ya Bu ya, raja bangsa Israel waktu itu. Itu setiap ada yang menyembah Allah lain, mendengarkan Allah lain, pasti yang terkena itu kalau nggak rakyatnya ya keluarganya. Itu sudah pasti, karena apa, Tuhan itu Tuhan yang penyemburu. Dia itu kita baca ini ya, karena saya dulu sempat merangkum ini ya, kisah-kisah raja-raja di ini ya Bu ya, di Tawarikh, di raja-raja. Jadi pada intinya Tuhan itu Tuhan yang pencemburu, nggak mau umatnya atau bangsanya itu menyembah Allah lain. Jadi banyak kisah-kisah raja-raja waktu itu
yang mendengarkan kata-kata Allah lain atau yang menyembah Allah lain, pasti ya bangsanya kena. Kalau nggak diserahkan ke bangsa lain, pekerjaannya nggak berhasil. Karena apa? Memang Allah itu Allah pencemburu. Dia tuh nggak mau bangsanya tuh mendengar Allah lain atau bahkan menyembah, apalagi menyembah Allah lain ya Bu ya. Ini bener-bener karena kebetulan saya sudah merangkum ya Bu ya. Jadi Allah Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak berubah ya Bu ya. Jadi perlakuan Tuhan di waktu dulu sebelum masih perjanjian lama sampai sekarang kan tidak berubah ya Bu ya. Jadi ini benar-benar jadi pegangan kita. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir panjang ya Bu ya. Kita harus pikir anak cucu mantu kita ya Bu ya, keturunan kita ya Bu ya. Jadi jangan sampai hal sesuatu yang tidak baik itu terjadi karena kita ya Bu ya. Karena menyembah, apalagi menyembah Allah lain ya Bu ya, yang sudah banyak contohnya kayak gitu. Jadi penting bagi kita untuk tidak bersikap bodoh, apalagi bebal ya Bu ya, karena sudah banyak cerita di Alkitab, sudah banyak contohnya ya Bu ya. Ini benar-benar jadi pegangan kita ya Bu ya, untuk kita melakukan sesuatu, kita harus memandang Tuhan ya Bu ya, mendengar perkataannya ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ini nanti kita selanjutnya kita akan mencoba ini ya Bu ya, membahas lagi kisah-kisah raja lain ya Bu ya. Iya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Dua ayat ini, yang satunya karena Raja Amasya dulu itu takut Tuhan, tapi setelah dia meninggalkan Tuhan ngirim nabinya. Jadi Tuhan kan itu sayang ya sama ini ya, apalagi itu raja bangsa yang dia sayangi ya. Jadi waktu dia meninggalkan Tuhan, karena awalnya baik, Tuhan itu sampai mengutus nabinya untuk berkata-kata kepada raja tersebut kayak gitu. Cuma raja itu tidak mendengar kayak gitu, terus malah berkata, kamu tuh siapa kayak gitu, raja dan orang-orang sekitarnya. Jadi ini benar-benar mengajarkan kita ya Bu ya, untuk merenungkan jangan-jangan yang kisah-kisah yang di Alkitab itu saat ini kita lakukan tapi kita tidak sadari ya Bu ya, karena dianggap dunia biasa ya Bu ya. Ini benar-benar jadi ini ya Bu ya, jadi pelajaran kita ya Bu ya, untuk merenungkan kisah di kitab ya Bu ya, agar untuk juga mengajarkan kepada anak-anak kita ya Bu ya, agar tidak terjadi lagi udah kisah dahulu tapi terjadi di masa sekarang, kan ini miris banget ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Kita akan nyanyikan lagu ya yang ketiga ya Bu ya. Terima kasih Tuhan untuk kisah-kisah yang telah Kau tuliskan. Terima kasih Yesus. Bayangkan ribuan tahun yang lalu tapi kisahnya tuh masih bisa tercatat, dan sekarang kita bisa baca kisahnya. Luar biasa ya Bu ya. Untuk jadi ini ya pembelajaran bagi kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Nanti besok lagi kapan-kapan kita ini ya baca kisah raja-raja ya yang lain ya Bu ya. Untuk kita renung-renungkan ya Bu ya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, kita akan nyanyikan itu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami.
betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin ya Bu ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini. Menguatkan kami menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Biarlah hanya Kau Tuhan yang menjadi terang di hidup kami Tuhan, yang bisa menjadi panduan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.